salah satu kota kudus. Ayo, gak US. Ayo. Kota gak sih? Simak video berikut ini. Selanjutnya simak video berikut ini. A few minutes later. A few minutes later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Abu Hanifah dari Prodi Ekonomi Syariah kelas A2 ESR NIM 25. Perkenalkan, nama saya Nurdina Ramalana, Prodi Ekonomi Syariah dari kelas A2 ESR NIM 26. Perkenalkan, nama saya Alfi Naziro dari Prodi Ekonomi Syariah kelas A2 ESR NIM 27. Hari ini kami akan mewawancarai salah satu pemilik UMKM di Kota Kudus Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Etika Bisnis Islam. Selanjutnya simak video berikut ini. Baik, makasih ya Pak. Pertama-tama sudah meluangkan waktunya, sudah mengizinkan kami untuk mewawancarai pada hari ini UMKM-nya. Baik Pak, pertama-tama UMKM ini didirikan tahun berapa ya Pak? Udah mulai usaha ini dari tahun berapa? 2018. Oh, 2018, cukup lama ya Pak. Baik, langsung saja Pak, kita akan memasuki pertanyaan yang pertama. Gimana sih Pak etika bisnis yang telah Bapak lakukan di buat pelanggan kayak gitu? Apakah bagaimana kayak gitu? Yang penting jujur, terus sama pelanggan yang penting selalu positif, jika mau ada pembeli yang baru kita tanya biar Gitu ya, Pak, ya? tanya biar kenal. Agar selalu menjadi pelanggan, beli lagi gitu ya Pak? Nggak tanggung. Kalau kesini lagi nggak tanggung. Baik, pertanyaan yang kedua, kalau Bapak sebagai owner ya, pemilik usaha ini, gimana sih sikap Bapak terhadap karyawan? Sederhana, yang penting ada pelanggan, ada pembeli, dijualin. Ya kalau nggak ada ya terserah, mau ngapain terserah, nggak apa-apa. Berarti Bapak enjoy gitu ya terhadap karyawan ya? Dianggap sebagai saudara lah, nggak keluarga, biar nggak ada tekanan. Kalau capek anggap aja olahraga. Baik, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya,
Saat ini kan banyak itu ya Kak, Pak ya, UMKM baru yang bermunculan. Bagaimana sikap dan upaya Bapak untuk menjadi eksistensi bisnisnya? Selalu optimis. Selalu optimis, jadi selalu berpikiran Positif. Iya. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana tata kelola keuangan tentang gaji karyawan? Yang penting gajinya karyawan standar. Kalau ada lembur ya lembur. Enggak. Berarti sesuai UMR, standar UMR. ya Kak. Selanjutnya, pertanyaan bagaimana cara Bapak menentukan harga melihat pada saat ini banyak bahan pokok mengalami kenaikan? Masalah harga kita enggak berpikir untung rugi belum ada untuk ruginya. Yang penting kita jalan terus. Masalah harga murah kita lihat prospek perharinya. Yang penting sedikit tapi pembelinya banyak. Oke, selanjutnya jika Bapak memperoleh laba yang cukup besar, apa kegiatan yang Bapak lakukan untuk membantu masyarakat sekitar? Yuk, ntar ya kita sedekah, kita bangun musola. Ada lagi? Ya, sedikit aja yang penting cukup. Dan selanjutnya, apakah menurut Bapak cara berjualan Bapak sudah menurut syariat Islam? Insya Allah. Kita enggak mau nggak bisa sempurna lah. Yang penting kita insya Allah baik. Menurut syariat. Ya udah Pak, terima kasih atas jalannya. Semoga jualan Bapak semakin lancar, berkah dan tambah ramai. Itu sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Pental Mulia ini kan sangat legendaris ya di Kota Kudus ini. Menurut observasi kami tadi, Bapak yang menjalankan UMKM tadi, pemilik owner kayak gitu ya, yang memiliki tadi UMKM Pental Mulia itu, Bapaknya sudah menerapkan etika bisnis, yaitu tentang kejujuran, keramahan terhadap pelanggan. Itu etika bisnis terhadap pelanggan ya. Untuk terhadap karyawannya, Bapaknya itu menganggap bahwa karyawan itu sebagai keluarga. Jadi karyawan bekerja di tempatnya itu enjoy, tidak merasa terpaksa. Kalau capek ya itu dianggap sebagai olahraga. Selanjutnya untuk yang tadi kami wawancara itu tentang gaji. Untuk gaji, Bapak ini sangat terbuka terhadap karyawannya. Jika penghasilan pada hari itu banyak atau lembur kayak gitu ya, gaji karyawan itu menyesuaikan penghasilan yang didapatkan. Selanjutnya untuk masalah kenaikan bahan pokok, di Indonesia ini saat ini kan bahan pokok naik ya, tepung, terigu kayak gitu, oka, saus-sausan kayak gitu kan naik. Jadi Bapaknya itu tidak mengikuti, Bapaknya itu bukan pasrah sebenarnya, kata lainnya tuh Bapaknya tetap pada harga yang semula, tetap mempertahankan kualitas penjualannya. Namun Bapaknya itu menerapkan bahwa jika penghasilan contohnya penghasilannya nominal 1 juta ya, Bapaknya besok membeli sesuai dengan penghasilan pada hari sebelumnya. Untuk kejujuran kayak gitu, Bapaknya sudah mengikuti etika bisnis. Selanjutnya untuk CSR itu bagi hasil untuk lingkungan. Contohnya Bapaknya itu menerapkan bahwa kadang pada suatu saat itu ada iuran RT yang digunakan untuk masyarakat sebagai dana untuk kegiatan 17-an, entah kegiatan 17-an, entah kegiatan apapun yang ada di masyarakat. Seperti itu dari kami. Kesimpulannya bahwa etika bisnis itu sangat diperlukan, bahkan dalam UMKM, kejujuran, keramahan, terus terhadap karyawan itu harus seperti apa, menganggap sebagai saudara, seperti itu, tidak memaksakan karyawan, kata lain memanusiakan manusia, seperti itu. Terus dari segi masyarakat, Bapak ini bekerja sama dengan masyarakat, contohnya dengan iuran RT tersebut. Untuk harga juga Bapaknya mempertahankan kualitas, walaupun harga bahan pokok naik, kualitasnya tetap terjamin enak. Dan semoga kita
berharap bahwa UMKM di Indonesia ini terutama di Kota Kudus mengalami kemajuan, masyarakat kecil berpendapatan yang banyak. Terima kasih. Beginilah aktivitas sehari-hari dari gerai pentol bakso Muria yang berada di Jalan Gondang Manis, tepatnya depan kampus IAIN Kudus. Thank